Halo guys, balik lagi di video gua hari ini, dan seperti yang kamu lihat ini ada helm KYT, dan dari dusnya mungkin sudah bisa kelihatan ya. Jadi ini adalah helm KYT TT Course yang plain matte black clear ya. Jadi ini yang hitam doff, sama seperti punya gua sebelumnya, yaitu R10 ya, yang doff juga. Nah, gue suka yang doff ya. Dan nggak usah lama-lama, langsung kita buka aja. Nah, kalau dilihat ini ada gabus ya, ini buat biar helmnya nggak goyang-goyang. Dan dilihat dari sini ya, world class helmet. Ini ada buku manualnya, kita ambil dulu buku manualnya, kardusnya kita singkirin dulu. Oke, sebelum kita buka helmnya, alangkah baiknya kita buka buku manualnya dulu ya. Ada apa di buku manualnya ini? Yuk, kita lihat dulu nih guys. Di buku manualnya, sayangnya tidak ada ini ya, bahasa Indonesia ya. Helm Indonesia tapi tidak ada bahasa Indonesianya ya. Ya tidak apa-apa ya, kalau di sini kan dilihat kan ada apa nih? Bahasanya Italiano, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Dutch, itu apa? Jerman berarti ya. Itulah ya. Kita langsung ke bahasa Inggrisnya saja nih. Kita baca-baca dulu. Jadi di dalam plastik ini nih, ini ada stiker KYT, ada dua. Yang satu yang bulat ya, mau dipasang boleh, mau kagak juga boleh ya. Di buku manualnya ini ada bahasa Inggrisnya, dibaca dulu ya guys ya. Information for user, alias informasi buat pengguna nih. Oke, yang pertama itu adalah helmet can protect you against crash ya. Intinya helmet ini dapat ya melindungi penggunanya dari benturan ya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan intinya untuk benturan yang lebih tinggi dari kemampuan si helmnya itu sendiri ya. Yang kedua ini the helmet design, jadi ini helm didesain dengan pengaman atau tali pengaman ya, strap. Terus dilarang menggunakan apa ini? Oh, ini pelindung leher ya, yang intinya bisa membuat talinya lepas ketika terjadi benturan. Do not stick and glue, do not stick or glue, jadi jangan menempel atau merekatkan sesuatu yang tidak direkomendasikan. Oke lah gitu ya. Jangan memotong ataupun memukul cangkangnya helm ya. Kemudian the function of the helmet is to reduce. Intinya fungsi helm ini untuk mengurangi tekanan dari kepala pengguna jika terjadi benturan. Ya seperti itulah ya. Terus inner liner, ini intinya lapisan dalam sangat penting untuk memastikan fungsi helm sendiri. The helmet may be damaged by using paint, sticker, petrol, or cleaning product even if the damage is not visible. Jadi ini helmnya itu bisa rusak ya karena penggunaan cat, stiker, bensin, atau produk pembersih meskipun kerusakannya sangat kecil atau tidak terlihat ya. Kemudian do not use a helmet that's cover if the helmet is damaged, it must be replaced. Intinya jangan menggunakan helm yang sudah rusak ya, meskipun juga tidak terlihat. Jadi kalau rusak harus diganti ya. Jadi the helmet is damaged, it must be replaced. Jadi kalau sudah rusak harus diganti. The course is not designed to be used with earphone and atau or similar device. Jadi intinya helm ini tidak digunakan dengan earphone dan atau perangkat serupa. Oke guys, jadi buku manual ini tuh harus dibaca ya. Jadi biar kamu tuh juga tahu kira-kira apa aja yang boleh dan tidak boleh ya. Lebih jelasnya kalau kamu sudah beli helm ini silahkan dibaca. Sayangnya tidak ada bahasa Indonesianya ya. So kita singkirin dulu. Oke. Kita langsung lihat helmnya ya. Ini penampakannya. Ini apa ya? Intinya ya wadahnya ya.
Dan informasi dulu ya, jadi sebenarnya helm ini udah gue beli dari 3 bulan yang lalu ya, udah beberapa bulan yang lalu, tapi belum sempat buka aja. Ini ada satu lagi nih ya, ada warnanya juga, nggak usah dibaca lah. Oke, inilah desain dari helm TT Corse yang bisa kamu lihat ya. Design and develop in Italy, remove protect before use. Silakan dilihat sebelum dipakai ya. Ada SNI, di belakang ada kayak TT Corse, ukurannya ini di yang L ya. Beratnya itu 1450 gram ya, plus minusnya 50 seperti itu. Tali pengamannya sudah model yang terbaru, jadi ini kayak seperti motor balap ya. Jadi tinggal begini, kemudian begini, dimasukkan ke sini. Kemudian kalau sudah kepasang, dibalikin ke sini, dicetekin ke sini, tak gitu. Jadi ininya talinya itu nggak akan lepas ya ketika terjadi benturan. Lepasnya sebenarnya cukup gampang ya, tinggal dibuka, kemudian ini ditarik ke sini. Nah ini udah langsung kendor nih, tinggal ditarik aja langsung gitu ya. Dan apa aja yang menarik dari desain dari helm ini ya, yang pasti helmnya cukup sporty ya, bentuknya dari aerodinamisnya ya. Dan tentunya juga ada visor di belakang nih, yang tentunya makin tambah sportinya ya. Ada ventilasinya, ada 5 ya, ini bisa dibuka 1, 2, 3. Ini ada lagi sebelah sini. Kemudian di depan ini juga bisa dibuka tutup. Di belakang ada 2 untuk angin keluar ya. Ini bisa ditutup juga. Ya seperti itulah secara detailnya ya. Intinya ada dari dalam ini ada apa, dari depan ada ventilasi, di depan sini, depan sini, depan sini, dan ini yang untuk sirkulasi keluarnya ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Untuk ventilasi depan ada 1, 2, 3, 4. Ini bisa masuknya berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, ada 4 titik ya. So, dan yang menarik dari helm ini tuh dibanding yang R10 gua, jadi itu ada locknya ya. Nah ini bisa di lock nih. Kalau yang di R10 kan nggak bisa di lock ya. Bentar gua ambil dulu yang R10 ya. Oke, jadi ini bedanya yang R10 nih. Kalau yang R10 ini tidak ada locknya, jadi semuanya biasa aja ya. Stiker sama aja sih ya. Modelnya sih mirip-mirip ya dengan R10 ya. Cuma ini mungkin lebih sporty TT Corse dan lebih kecil ya. Yang ini lebih kecil dibanding yang R10 nya. Ya ini masih gue pakai buat harian. Nah ini gue nggak tahu nih mau dipakainya buat harian atau enggak nih. Cuma karena ini udah dibeli harusnya dipakai harian ya. So far ini pakai ini sudah cukup sih ya. Nah mungkin nanti akan sedikit mungkin gonta ganti lah ya. Yang ini juga udah gue mounting. Nah di TT Corse ini gue agak bingung juga nanti mau mountingnya dari bagaimana ya mountingnya. Karena dari tempatnya sih ini nggak mungkin yang jelas depan sini ya, mungkin ambil dari samping sini mungkin bisa lah ya, tapi nanti kita eksperimen dulu. Dan sekilas dari helm TT Corse ini ya boleh kamu lihat lah ya. Oke, kalau dilihat dari cover si helmnya ini ya kan, kamu kan bisa lihat nih ya macam-macam nih ya. Jadi beberapa apa namanya ini ya, kayak kelengkapannya lah ini yang bisa dilihat aja ya. Full vision dengan perlindungan UV 380. Kemudian di sini bisa buat kacamata, bisa dipakai untuk Bluetooth headset ya, anti scratch. Ini si kacanya itu sudah anti gores. Pin lock ready, ini seperti itu. Oke, ini size nya yang L ya. Dan yang jelas ini anti fog juga, seperti itu ya guys ya. Dan memang bener ya, si kaca apa namanya, si KYT ini kalau misalnya anti gores betul ya, mungkin betul. Kenapa? Karena di R10 gua ini tuh juga
dari beli sampai sekarang ini tuh nggak ada goresan yang cukup berarti ya. Jadi goresan yang cukup parah ini emang karena emang kena benturan yang keras ya. Tapi kalau misalnya dilap dan sebagainya ini nggak akan kegores nih untuk si kaca helmnya nih. Dan gue tahu ini original kenapa waktu ini sebenarnya kalau R10 itu kan bawaannya warnanya hitam ya. Nah karena gue beli warna putih itu sama si penjualnya itu diambilin dari helmnya langsung ya, karena dia nggak mau nyari stok di belakang, jadi ditetelin langsung di helm tipe apa gue lupa, langsung diganti. Jadi ini original dari KYT-nya ya, bisa dilihat di sini tuh ada logonya dari KYT gitu. Jadi ini original bawaan dari helmnya ya. Dan memang sama ini sejauh ini putihnya masih tetap putih, bening sampai sekarang. Ini udah hampir kurang lebih 3 tahun lebih ini helm ya gua pakai, jadi masih bening dan masih halus untuk kacanya ini, nggak ada scratch. Karena emang kacanya dari KYT itu sudah anti gores ya, dan memang bagus sih gitu, dan masih bening ya. Kalau original itu biasanya masih bening nih. Dan gue sih yang agak heran nih ini nih ya sebenarnya, ini nggak tahu ini buat fungsi buat apa, tapi kalau dilihat ini karena dia ini kan anti fog ya, jadi mungkin ini ada lubang udara yang masuk di sini sehingga si helm itu anti fog gitu ya. Oke. Sejauh ini helmnya ini cukup ringan dibanding R10, dan memang helm yang cukup viral di 2 tahun terakhir ya. Harganya udah terus merangkak tinggi, makanya mungkin ya bagi kamu yang dapat harga sekarang mungkin udah dapat yang mahal ya. Locknya juga lebih bagus dibanding yang S10 ya. Dan yang jelas ini helm nanti akan gue pakai untuk harian juga. Dan sebenarnya nggak afdol kalau ini nggak kita kletek dulu ya. Tapi sayang sih sebenarnya ya. Tapi kita kletek dulu ya. Ngeri deh guys tampilannya ya. Kenapa gue pilih yang kaca bening? Karena memang secara visibilitas ya, kaca bening itu justru lebih membantu dibanding kaca yang warnanya hitam atau yang pelangi kuning atau yang seperti itulah ya. Gue lebih prefer warnanya bening karena emang dari daya daya untuk kita melihat itu visionnya itu lebih bagus gitu ya. Ya bilang aja karena mata gue udah silinder, jadi nggak cocok untuk yang gelap-gelap ya. Dan emang jujur gue juga lebih sering untuk perjalanannya itu agak gelap ya, jadi mungkin agak dari sore ke malam dan sebagainya, makanya butuh visor yang bening seperti itu. Makanya ketika TT Course keluar kacanya bening nih, gue agak wah mantep nih ya. Jadi bukan karena emang viralnya kemudian gue ambil si TT Course, enggak, karena emang ya udah waktunya beli helm baru ya, mungkin seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini tuh emang ada jalan untuk kacamata ya. Jadi di dalam sini ini tuh ada kayak selah untuk memang tempat si kacamatanya. Makanya tadi kalau kita lihat di sini, nah ini kan ada wearable glasses ya, intinya mendukung untuk yang pakai kacamata. Dan si helm ini tuh jauh lebih ringan dibanding yang R10. Makanya kenapa gue ambil TT Course ya, karena emang helmnya lebih ringan dan kayaknya lebih enak gitu ya dipakai ya, karena lebih ringan dan modelnya juga nggak kalah ya dengan yang helm-helm yang sekarang ya. Dan tentunya kalau pakai ini, anak motor banget ya sepertinya ya kan. Jadi seperti itu ya. Dan kalau dilihat dari build quality-nya ini cukup bagus, busanya juga cukup empuk, dan ini juga bisa dilepas untuk busa samping ini ya. Dan intinya spon ini tuh bisa diganti-ganti gitu. Dan bedanya lagi di TT Course ini ada ini nih, pelindung angin dari bawah ya. Dan ini mungkin bisa kita rasain kalau misalnya udah jalan ya, kayak gitu. Jadi ini ada pelindung spon tipis, mungkin buat nyaring udara lah ya dari luar untuk yang masuk ke dalam sini ya. Kurang lebih seperti itulah helm ini ya. Dan tentunya ini perlu kita coba dulu, dan perlu mounting tambahan lagi ya. Dan gue juga udah beli si mounting ini, tinggal nanti kita desain pasangnya di mana ya. Karena gue kemarin sudah beli untuk ininya ya, mountingnya, cuma ya itu masih bingung aja mau dipasangnya itu di mana gitu ya. Ini udah ada 2 mounting,
tapi tetap larinya nanti jatuhnya ke sini sih ya, karena di sini tuh flat. Jadi ini bisa kita ambil di sini seperti ini sih nanti ya. Nah ini kurang panjang sih, tapi nanti kita butuh mounting lagi, mungkin ini juga nanti jadi extension lebih untuk kita mounting. Nah nanti tutorialnya kita akan bikin video lagi, dan untuk video hari ini kita cukup untuk unboxingnya saja. Kira-kira apa helm yang kamu pakai sekarang, dan bagaimana kalau kamu melihat helm TT Kors yang harganya cukup viral ya. Helmnya viral, jadi harganya juga harus ikut-ikutan viral ya. Oke, kurang lebih itu tadi video hari ini. Thank you sudah nonton. Kalau suka silahkan kamu like, dan kalau kamu nggak suka ya tidak apa-apa. Semoga video hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Bayu, sampai jumpa dan bye.